idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjawab itu ada dua sudut kacamata, Pak. Kacamata dunia dan kacamata akhirat, kacamata syariat, kacamata hakikat. Satu pertanyaan, nyapo Gusti Allah kok gawe cerita sing macem-macem, tujuannya nyapo sih? Nah gitu. Apa tujuannya? Pertama, dari surat Al-Baqarah tadi Allah dawuh sebelum menjadikan Adam itu Allah gampangannya berkonsultasi, bahasanya ngomong nang para malaikat. Ini bahasa syariat sih ya, kacamata. Kat aku iki arep dadekno makhluk ning bumi, jenenge menungso, namanya manusia, yang maksudnya kujadikan sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Pemimpin. Terus dijawab ambek salah siji malaikat. Yang salah siji malaikat itu nanti akan disebut iblis ya. Itu penasehati malaikat. Ya Allah, apakah kurang cukup kami ribuan malaikat setiap saat dan setiap waktu bertahmid, bertasbih, mensucikan jenengan, bersujud? Nanti apa tidak menjadikan satu pertumpahan darah di bumi ya? Itu jawabannya salah siji malaikat, dia sebagai penasehat. Kalau dilihat kenyataannya, pada saat itu malaikat kan sudah tahu, Pak, cerita aluri akhirnya jadinya di dunia itu bagaimana lagi gitu toh. Yang perlu kami garis bawahi di sini, khalifah adalah pemimpin, menjadi pemimpin di atas bumi ini. Manusia itu akan beranak pinak ya. Dan disitulah dia akan mengarahkan untuk menyembah menyang aku. Pertama Adam, berarti sapa sing dipimpin? Anak dan istrinya. Wis dipimpin untuk menyembah pada Allah. Tapi di situ ada cerita dua anak yang kembar laki perempuan. Syariate beliau dinikahkan, nggak apa-apa, tunggal sekandung, tapi kembarannya harus tidak sama. Qabil ambek Habil. Singkat cerita, iblis iku mau nggodha nang kuwi, akhirnya salah satu di antara anak namanya Qabil itu mengikuti arahannya, jalannya iblis atau setan itu. Ini fungsinya adalah untuk membimbing terhadap menjadikan khalifah di muka bumi. Sekarang terhadap kita khususnya seorang laki ya, seorang suami, bimbinglah anak dan istrimu untuk menuju dan bertemu Allah sehingga bisa berjalan di atas fisabilillah. Tetapi dalam surat Ibrahim Allah katakan ayat 3, wa yasudduna an sabilillah. Ketahuilah, nafsu dalam dirimu itu selalu menghalang-halangi di antara anak-anakmu
istri-istrimu itu tidak berjalan di atas jalan Allah. Wis, barang siapa yang berjalan di atas jalan nafsu, itu pasti terjadilah sesuatu kesengsaraan. Dan barang siapa yang berjalan di atas jalan Allah, disitulah akan menemukan satu kebahagiaan. Dikongkon milih. Wis, iki secara syariat. Secara hakikat, mengapa Allah itu membuat cerita-cerita sing macam-macam seperti itu? Apa fungsinya? Padahal urip ning dunya iku laibun walahwun, seperti sandiwara. Gini Pak, kembali kepada ayat khalifah tadi. Di dalam diri sampean itu ono dulur wa, itu yang disebut jiwa. Dalam bahasa Quran nafsu Pak, nafsu nafsiyah dan amarah itu dimasukkan sifat yang namanya sifat basariyah, sifat yang cenderung untuk mengikuti nafsu yang mengarahkan pada jalan nafsu. Kita disuruh bimbing. Yang kedua, ada nafsu lawamah dan mutmainnah, yang ini dimasukkan sifat basiroh, yang cenderung sifat basiroh itu mengajak berjalan di atas jalan Allah. Lah terus ruh ini sebagai raja, manakala raja itu bisa dipengaruhi oleh nafsu nafsiyah ambe amarah, maka cerita lakoni kita itu mesti sengsara. Tapi manakala munculnya sifat basiroh itu yang mempengaruhi ruh sebagai raja, maka akan terjadilah satu kebahagiaan. Iku laibun walahwun. Dikatakan laibun walahwun itu, mohon maaf, koyoke la ono nggih, ning sejatine ora ono. Justru sing ngomong ono ikulah yang masuk di dalam sifat basariyah, akhirnya sengsara. Justru sing bahagia yang masuk tidak ono, otomatis sing ono mung Gusti Allah, ikulah yang bahagia. Akhirnya dalam istilah Al-Quran, sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam itulah yang menuai. Bapak Ibu hadirin, apa maksudnya Allah nggak cerita kaya ini ki? Semata-mata Bapak Ibu, secara hakikat itu bentuk mempraktekkan janji kita pada Allah. Apa janji kita pada Allah sebelum kita dijadikan manusia? Yang disebut namanya ruh. Alastu birabbikum, he arwah, betulkah aku Tuhanmu? Nggih. Sok kuwi muja-muji, bercinta, menyembah mung aku. Nggih. Akhirnya Allah dawuh wa nafahtu, dan kutiupkan rohku itu terhadap jasad kai. Seret akil balik, akhirnya diuji. Kalau mengikuti sifat basiroh, loloslah. Kalau mengikuti sifat basariyah, itu tadi, makanya ada bahagia, ada sengsara. Itu sing ngrasakno nyong dewe, bukan orang lain. Nyong dewe, bukan orang lain. Bapak Ibu, sehingga mengapa disinilah butuhe Rasulullah diletakkan ke bumi ini, minal dzulumati ilan nur, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini yang terseret di dalam alurnya sifat basariyah.
Kalau ini dibiarkan, muncullah hasud, muncullah riya, muncullah takabur, dan lain sebagainya. Jadi nek kalau ditanya apa maksudnya dan tujuan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menebus janji kita. Benarlah awakmu tak kei amanah, kalimat iki suk estu kita jalankan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai anak turune Nabi Adam persis kayak Nabi Adam. Apa Nabi Adam? Kena bujuke rayune iblis lah ngoten nggih. Allah katakan dam wala taqrabu hadhihi sajarah, kau ingin terus hidup selamanya di surga. Kalau bahasa kita akhirat langgengan. Nggih, situ ojo kok apa namanya kok langgar aturan teko aku. Apa itu? Wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon itu. Manakala kau mendekati, kau akan kepingin. Kalau kau kepingin, kau akan berupaya untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan. Akhirnya Allah nyeluk iblis. Iblis tak uji nih Adam kae, siap diuji. Apa isine iblis? Kebalikan dari apa yang dikatakan Allah. Kalau Allah mengatakan sepanjang kau nggak makan, sepanjang itu kau tetap selamanya di surga. Kalau di surga nggak ada cerita pak kayak gini nggak ono, nggak ada cerita ono si bojone wong selingkuh bojone, nggak ada, ono surga kabeh gitu. Tapi asbabun nuzul, sebab-sebab munculnya satu ayat itu ada sebabnya. Apa itu? Allah kan tadi dawuh sebelum Adam didadekne, Allah kan wis dawuh wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wau lo konsultasi ambek malaikat. Adam kan belum ada, ya ta? Belum ada. Lah asbabun nuzule Gusti Allah iki mang ngusir Adam ambek iblis nanggone dunya iku karena kae mau ndadekno mau diuji Adam. Akhirnya apa? Ringkas cerita, iblis ngomong dam khuldi iku kan maknane kekal. Iya, kuwi nek gak mangan khuldi yo gak kekal ning kene. Kan kebalik pak, kebalik. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis lali, Adam lali ambek pesene Allah, lali. Akhirnya mendekat nang pohon, akhirnya kepingin mendapatkan, akhirnya diusir lah gitu toh terjadi. Sampai kali kula lali, kok gak lali? Gak mungkin. Sampai niki sholat kelingan perkara saliyane Gusti Allah, gak mungkin. Lali nek kita dulu roh itu janji yang kowe ngono iku. Anak kecil-kecil ini masih ingat yang belum balik. Ini jangan kau masukkan di akal, tapi di hati. Dia masih makrifat Allah. Tapi ketika akil balik sampai kali kula tak takon dhisik kuwi ditakoni ku eling apian mboten nek lha ngoten nggih, tidak merasa. Tapi nek gak merasa, mengapa Quran kok muncul? Kalau tidak ada satu perjanjian nggak mungkin muncul ayat ini. Akhirnya Rasulullah dawuh diilingno, ger dulu awakmu janji nang Gusti Allah kuwi ben iling nang Gusti Allah, nyongwi trapno ajaran iki. Akhirnya diterima. Oh iya, itulah namanya nyembah sejatine ana gunu artine apa? Eling. Sing gak maksud eling gak ana iman iki kejaba mung Gusti Allah ada di situ. Jadi apa tujuannya Allah nggak cerita? Untuk ngetes sampan kali kula sing pernah janji dulu. Quran ini memang mengatakan la'ibun walahwun. Satu sisi adalah sandiwara kehidupan dikatakan sandiwara bagi sopo.
Dikatakan tidak sandiwara bagi siapa? Nah, ini yang perlu kami jawab. Nyun sewu, bagi wong sing durung kenal Allah, koyo ilu temenan. Nggih mboten. Koyo temenan. Iki bagi yang belum ke makrifat nang Allah. Koyo temenan kita yang melakukan. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, mohon maaf, sejimane jawabannya kebalikannya. Makanya saya memandang dari kacamata mana. Kalau dari segi kacamata syariat, mohon maaf, koyo temenan. Tapi kalau saya pandang dari sisi hakikat, menungso iki wis gak ono, wis lebur. Berarti Allah dewi yang ngoten. Wis satu. Nomor dua, kok ada ono susah ambek seneng lah ngoten lho ya. Apa sebenarnya maksud daripada ini? Nyun sewu Pak. Inilah maksud mengapa adanya beberapa alam. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Apa alam barzah? Apa alam dunia? Apa alam akhirat? Allah sudah katakan alam dunia itu adalah maqam muhadharah, alam makhluk, mazra'atul akhirah, cara hadis Rasulullah, sebagai lahan tempat panjenengan ini menanam satu tanaman, menanam satu tanaman. Berarti nek nanam satu tanaman itu berarti dereng berbuah, dereng berbuah. Lah buah iki ane endi tergantung. Jenengan buah ini kau petik di dunia silakan, kau petik akhirat silakan. Kalau petik ke dunia sampai ngeten, kita melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, terus dapat pujaan orang lain, sampai seneng, berarti jenengan sudah memetik buah. Ini sudah kau petik, nanti sudah kau nggak metik apa-apa, kau sudah kau petik. Inilah yang kumaksud al-ubad yang golongan 1 dan golongan 2 itu tadi nanti. Bapak Ibu, dalam dunia ini kita itu ada langkah berikutnya perjalanan alam barzah. Apa alam barzah? Alam dimana pemisah antara dunia dan akhirat. Wa min waraihim barzakhun hatta ila yaumi yub'atsun. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, ruhnya ketika saat dunia itu belum kenal Allah, pastilah mau dimasukkan alam barzah. Apa itu alam barzah? Sebuah dinding yang tebal yang menutupi ruh itu, sehingga ruh itu tidak bisa keluar ke dunia lagi dan tidak bisa ke akhirat sebelum hari kebangkitan datang. Makanya saya kurang sepaham dengan lagu ben malam Jumat. Lah niku wonten ya ahli kubur padha mulih lah ngono. Aku ya jablak sepi lah aning kono. Nyun sewu Pak, tadi saya katakan khusus bagi ahli hijab atau ahli ruh yang ketika saat dunia belum mengenal Tuhannya, pastilah kau masuk di alam barzah. Gelap Pak, di sana itu gelap. Dia tidak akan pernah bisa ke dunia lagi, apalagi masuk di dalam dunia mimpi. Kadang-kadang lah sampai mimpi ketemu Mbok lah ngaten nggih, ketemu Pak Iku sebab apa? Lah ada gambaran, kadang Pak aku mimpi rumah besar enak, kadang jadi wong gembel. Itu punya makna kondisi terhadap nenek moyang kita.
sebetulnya di situ. Apakah itu ruh itu kembali nang dunia nang sampean lewat dunia mimpi atau gimana? Ndak Pak, itu jenengan dicanda Allah dituduhno nang alam barzah. Nek sampean gak balik yo sampean turu kematen mati tidur sudah nggak bangun, itu ahli hijab. Tapi bagaimana ahli syuhud, ahli ruh yang sudah tidak buta pada Allah ketika meninggal? Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat sing ana njero alam barzah iku gak takon ngono Pak, gak takon marobuka manabiuka kiblatuka lan sak pituruti. Talkine wak mudin wis gak kanggo. Ngapunten gak kuadah. Para malaikat, para berarti kan banyak. Sayaqulunal ladzina qalu, para malaikat disuruh Allah berkata apa? Udkhuluha, do mlebu sira kabeh ha ing tempat yang sudah disiapkan. Ha iku jannah rahmat. Bisalamin aminin, dengan aman santosa, berarti tidak masuk di alam barzah. Karena apa? Karena barzahnya saat di dunia sudah sampai hancurkan. Paham ya? Kita di dunia ini Pak dikunjoro ambek nafsu lewat kesenangan dunia, akhirnya tidak tahu terhadap Allah. Kalau ini sudah jenengan hancurkan lewat suluk tadi ya, masuk di dalam muraqabah sampai musyahadah, maka bebaslah kau. Makanya kula sanjang nek jenengan wis sampai pada Allah sudah makrifat, mati yo rapopo. Nek durung ojo pisan-pisan arep-arep mati. Gak ono Pak wong arep-arep mati, gak ono. Kecuali ala inna auliya illah. Niki ono salah satu cerita ya, mungkin sudah sering saya ceritakan. Kekasih Allah itu saking rindunya untuk mati dengan harapan dia tidak hanya secara jasmani rohani saja yang ingin bertemu Allah, dia menek ning wit dawur cara akal ceblok mati. Lah ngoten nggih. Ternyata belum waktunya Pak, ketika nyeblok manu emprit rombongan liwat ni sore set, akhirnya mboten saged ceblok jluk, mboten kena-kena gak mati. Satu saat ada satu kerajaan, rajanya punya anak yang sangat cantik sekali, cantiknya luar biasa. Satu kerajaan tapi tidak ada yang berani untuk menikahi. Sebab apa? Sebab mau menikah, yang mau menikahi mati. Ia belum sampai qabil tu nikah dinikahna uzawizuka, belum dinikahna wak mudin mati. Akhirnya wedi sak negara itu. Krungu ana kekasih Allah kepingin cepet mati, ngoniku moro seret nakokno namanya mukhadoro dipethukno. Wah cantike Pak, cara wong sak Tegal ngono kan sing ngalahno wis mesti kepincut. Basa wis ketemu mulih kok durung mati. Nah ngono ya. Oh kok benek pun ngamar khitbah. Rajane ya bingung, kok durung mati khitbah. Nanti mungkin waktu khitbah ngelamar nentokno jadwal nikah, akhirnya selesai pulang gak mati. Padahal sebelumnya itu seneng tok langsung bisuke mati belum nakokno. Wis akhirnya jatuhlah pada waktu akdu nikah. Rajanya ngomong ning atine, mungkin waktu nikah langsung mati. Ngoten niku
boso sudah dicap qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur gak mati. Sak negara iku bingung, rajane nggih bingung iki menungso apa jin. Ngoten wis bawe. Terus ndelala masih beliaunya nggih bingung kok gak mati. Mati. Akhirnya apa, Pak? Ketika merawani. Nanti merawani nggih sampean? Apa bahasanya di sini? Malam pertama ya. Malam pertama terjadi hubungan intim, malaikat Israel turun. Malam pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Gelut, Pak. Aku suwe njaluk mati-mati gak kok pateni, enak-enake kok langsung kate sik entenono dhisik. Dikon ngenteni. Tunggu dulu. Takdir, oleh takdir akhirnya apa? Israel nggak mau menunggu sesuai perintah. Akhirnya apa yang terjadi? Gelut, Pak. Beliau malaikat Israel. Malaikat Israel jenenge kekasih Allah, Pak. Lebih daripada malaikat. Dicekel gulune dikeplekno cagak, lisuh kabeh langsung balik nang Allah lapor. Gusti, wonten kawula jenengan sing ndablek nek dijupuk ngoten. Akhirnya cerita kula mari dikeplek-keplekno lisuh ayo tak dipijeti Gusti Allah wis suke tak paranane dewi. Akhirnya apa, Pak? Ketika saat sudah selesai malam pertama, Allah rawuh sret dicukup dewi mek Gusti Allah. Iku maksudnya para kekasih Allah sing jabut itu bukan malaikat Israel, tetapi Allah langsung kalbarki. Rasulullah iku mang oleh nyangke isaroh kalbarki ketika wa inna ilaihi rojiunnya itu seperti kilat. Akhirnya anak kekasih Allah itu muncullah namanya Syekh Abdul Qadir Zailani. Ya boh, berarti ngeten, Pak, jenengan nek duwe anak waktu nggawe biyen kok durung koyok kekasih iku ndamel maneh situngkas ya. Dadi madhepan nang Allah sik, dunungno ati nang Allah, tajalikan nang Allah. Ketika saat sebelum melakukan hubungan intim, tajalekno rawuh nang Allah. Akhirnya kok muncul jenengno anak sampai nek lanang Syekh Abdul Qadir Zailani. Abdul Qadir wonten mawon jenengno kuwi engko Syekh katur dhewe, pokoke gak Syekh wetan ya, pokoke gak Syekh wetan, setan iki lho, Pak. Bon, itu yang kedua. Jadi apa kok nggawe seneng gawe gak seneng semata-mata itu untuk ngelompokaken jenengan kali kula iki antara golongan ahli hijab dengan ahli suhud. Untuk yang ketiga apa tadi, lupa saya apa dewek ngeten. Iki berarti proses, Pak ya. Ada proses taholli, ada proses tahalli, ada proses tajalli. Amin. Ada proses taholli, proses tahalli, proses tajalli. Apa taholli itu? Taholli adalah dimana di jagatnya hati sampean kali kula niki kenal Allah. Masih ada dua, Pak. Ada ingsun hamba ya, yang disebut makhluk. Ada ingsun Allah utawa urip yang disebut Kang Moho Suci.
Di situ jenengan kali kula iki selalu memenangkan ingsunnya makhluk. Iki proses Pak ya, proses dulu. Segala hal apapun yang terjadi itu, hati ini beriman selain Allah yang berperan. Contoh, apa ini namanya Pak? Laron yang mabur-mabur. Takhalli itu adalah iman kita yang menuduh yang berperan adalah laron itu. Ya, oke, tinggal kedik we, sedikit demi sedikit. Ini takhalli. Lah, Allah di situ memberikan satu pengajaran namanya tahalli. Apa? Proses penafian iman yang terhadap laron. Lah, ketika tahalli inilah terjadilah surat Al-Hadid ayat 3. Ada istilah dohir, ada istilah batin, ada istilah jobo luar, ada istilah dalam. Ini masih berlakunya kalimat madhep, masih berlaku karena masih ada sebutan jobo jero luar dalam, awal akhir, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Masih ada sebutan toh, karena proses tahalli. Ini proses suluk, ada yang menghadap, ada yang dihadap, masih ada dua. Terus bagaimana status surat Al-Ikhlas ayat 1? Kul, katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, secara syariat disebut Allah iku ahadun tunggal. Bagaimana bisa sampai ke tunggal? Akhirnya diberikanlah satu ajaran namanya tajalli. Apa tajalli? Menetapkan keakuan ingsun Allah, ingsun urip iki. Kalau sudah di situ Bapak, maka tidak ada sebutan dalam, sebutan luar, sebutan awal, sebutan akhir. Kalau ada sebutan berarti Allah bertempat. Berarti Allah bertempat. Padahal Allah tidak butuh tempat. Lah, kalimat bertempat ada awal, ada akhir, ada dalam, ada luar. Itu hukum yang berlaku di tahalli. Ketika suluk, makanya kocok toriko ada istilah robito. Apa robito itu? Menghadirkan wajah sang mursid. Iki kocok-kocok toriko lho Pak nggih. Gak apa-apa, gak apa-apa karena memang proses tahalli. Tapi ojo duduk di situ terus, maksudku itu ngono. Solokmu itu kudu harus kewusul. Bisanya kewusul, Anda harus memegang atau membawa kunci kemusyahadah. Apa? Adzikru bisiril asror. Ojo dzikir sir khafito yang masuk dalam latifah itu, ojo. Ya kudu harus membawa dzikir sirul asror, baru Anda akan sampai ke alam kelanggengan, alam sawiji, alam ahad, alam musyahadah. Baru kalau tidak membawa adzikru bisiril asror, mohon maaf loh, tak ingatkan loh, saya menjadi korban puluhan tahun. Mohon maaf, saya dimasukkan dalam alam kasyaf Pak, dimana penuh dengan karomah, dan itu malah justru membelenggu diriku. Wis korban aku tok ae, kuwi aja melok-melok dadi korban. Loh, niki sedaya kanca-kanca dulu seperti ini. Karena apa? Belum mengenal zikir sirul asrar, disirino, dirahasiakan oleh guru-guru kita. Mengapa beliau merahasiakan? Nyun sewu, jangankan guru saya anggap sebagai orang lain, wong tuwaku mbahku dhewe lho jawab ngene. Yes ngono ngger, aku biyen golekane soro, kudu kuwi ya kudu ngerti soro gitu we. Akhirnya ya tidak bulanan, tahunan muter-muter koyok bal bekel iki lho.
mumet jalan di tempat. Tapi pada akhirnya di situ pasti akan dibuka Allah sendiri. Tinggal kita butuh waktu lama apa waktu cepat. Makanya iki wis 2025 wis sedang tak ke waktu cepat. Makanya mengapa saya berani mengatakan dengan terang-terangan tentang Sirul Asrar, karena waktu sudah sedikit, karena waktu tinggal sedikit, dan itu semuanya semata-mata juga karena Allah, karena urusan beliau-beliau yang nggak mau buka, bukan urusan saya, bukan urusan saya, dan saya hormati, dan saya tidak akan pernah menyalahkan, karena dulu memang saya juga begitu. Jawabnya, mbah saya juga begitu kok. Apa? Memang tak kayak gini kuwi cek ngerti soro. Lah saya sendiri nggak mau jenengan soro. Laksana saya misalkan sebagai orang tua punya anak wakeh, wis anakku tak totoni rek, omah tak gaekno dewi-dewi, sembarang tak siapi nyambut gawe cek kari plek lho, ngoten lho. Lah ada orang tua yang berprinsip seperti itu loh Pak ya, nyambut gawe wong tua iku wis mbuh omsete digedhekno kanggo noto anak, sok cek gak mikir nemen-nemen urusan tuh dunya. Ada yang seperti itu, ada yang berpedoman lah iku urusane dhewe, aku sok mate yo kata gowo. Lah ngoten nggih, monggo iku urusane wong tua dhewe. Jadi itu tidak akan pernah ada jobo jero kalau sudah sampai pada akhlak. Jadi wis gak mengatakan arah, ayatnya memang fa'aina matuwallu, dimanapun kau mengarah di situ ada wajah Allah, berarti masih ada arah etan, arah kulon, arah. Kalau sudah di ahad sudah tidak ada arah.